Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Swabul Kair, BIM 120501201313. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Teknik Informatika kelas G, dosen pengampu Siti Ramadhani SPD MKom. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang jurnal nasional dan internasional. Sebelum itu kita harus mengenal apa itu jurnal. Jurnal merupakan referensi utama dalam pembuatan sebuah karya penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Jurnal atau yang disebut juga dengan berkala ilmiah atau majalah ilmiah adalah bentuk terbitan kegiatan kecendekiawan. Jurnal merupakan sertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum. Jurnal menyebarkan hasil penelitiannya secara meluas kepada khalayak ramai dan juga mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiawan ilmuwan. Lanjut, kita akan membahas tentang macam-macam jurnal. Dari yang terendah dulu, yaitu jurnal nasional. Jurnal nasional ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik dan memiliki ISSN. Memiliki versi cetak maupun versi online-nya. Tujuannya yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian dalam disiplin ilmu tertentu dan ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan. Jurnal nasional diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi maupun organisasi keilmuan, serta perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, serta abstraknya juga berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Membuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Mempunyai dewan redaksi atau editor terdiri dari para ahli dalam bidangnya, minimum 2 institusi berbeda juga. Lalu terdapat pada Sinta 3 sampai Sinta 6 dan jurnal non-Sinta. Maksudnya di sini adalah Sinta ini adalah Science and Technology Index. Berarti dia berada pada Sinta 3 sampai Sinta 6. Lanjut, kita akan ke tingkat yang lebih tingginya, yaitu jurnal nasional terakreditasi. Ciri-ciri yang pertama adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan dapat status terakreditasi dari Kemenristek-Dikti dengan masa berlaku hasil akreditasinya yang sesuai. Jurnal nasional terakreditasi sesuai Permenpan dan RB nomor 17 tahun 2013 adalah peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan Permenristek-Dikti nomor 9 tahun 2018 dan termasuk ke dalam Sinta 1 dan Sinta 2. Kita lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu jurnal internasional. Jurnal internasional yaitu karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik dan juga memiliki ISSN. Lalu ditulis dengan bahasa resmi PBB seperti bahasa Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Lalu memiliki terbitan versi cetak maupun versi online-nya juga. Lalu dewan redaksi adalah pakar di bidangnya, paling sedikit berasal dari 4 negara. Artikel ilmiah diterbitkan dalam satu nomor terbitan dan paling sedikit berasal dari 2 negara. Lalu alamat jurnal dalam ditelusuri secara daring. Berarti alamat jurnalnya dapat ditelusuri secara online, secara di dalam internet gitu. Lalu dewan redaksi atau editor boardnya dari jurnal dapat juga ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak maupun edisi daring atau edisi online-nya. Lalu, proses review dilakukan dengan baik dan benar. Jumlah artikel di setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan di setiap terbitan tidak berubah-ubah. Yang terakhir, ciri-ciri jurnal internasional yaitu tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal yang meragukan oleh Ditjen Dikti atau Ditjen Sumber Daya dan Iptek, atau tidak terdapat pada daftar jurnal atau penerbit kategori yang diragukan, maka itu adalah jurnal internasional. Baiklah, kita akan mengenal indikator jurnal internasional yang diakui oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti.
Yang pertama, diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi. Contohnya Web of Science dan Scopus dengan CGR-nya kurang dari 0,15 atau memiliki GFOS-nya kurang dari 0,005. Lalu diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Internasional Bereputasi. Lanjut, kita akan membahas yaitu jurnal yang paling tinggi yaitu Jurnal Internasional Bereputasi. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit kredibel. Lalu terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek-Dikti, contohnya yang tadi yaitu Web of Science dan Scopus. Dengan CGR jurnal paling sedikit 0,15 atau CGR jurnal di atas 0,10 dan terdapat pada Q3 atau memiliki GFOS paling sedikit 0,5. Jurnal internasional bereputasi tidak termasuk dalam kriteria jurnal konferensi discontinue dan cancel di Scopus atau Scimago GR. Baiklah, saya akan mencoba mencontohkan jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan internasional bereputasi. Baiklah, di sini saya sudah menyediakan 4 buah jurnal tentang aplikasi smart presensi dan multi face recognition. Saya sudah menyediakan 4 buah dan saya sudah membuka portal Sinta untuk mengakses apakah itu jurnal nasional atau nasional terakreditasi, dan portal Scimago untuk mengakses jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Baiklah, saya akan mencek satu-satu. Saya akan mencek yang pertama, jurnal teknik industri, jurnal keilmuan dan aplikasi teknik industri. Maka saya akan mengetik di sini jurnalnya, jurnal teknik industri. Saya akan mencari di sini, dan di sini jurnal keilmuan dan aplikasi teknik industri. Berarti sama, berarti ia termasuk ke dalam jurnal. Kita akan melihat di sini. Dia masuk ke dalam Sinta 2 di sini. Berarti jurnal teknik industri ini masuk ke dalam jurnal nasional terakreditasi dengan impact 5,06 dan H indeksnya 23, citationnya dalam 5 tahun 2977, H indeksnya 27 dan citationnya 3682. Saya akan melihat beberapa judul-judul jurnalnya di sini. Citationnya lumayan tinggi, 78, 75, 74. Di 2018 dia di Sinta 2. Oke, kita lanjut mencari yang kedua. Artikel kedua saya yaitu Jurnal Teknik Informatika. Kita akan copy paste. Kita masuk ke sini lalu kita tempel. Kita akan mencari Jurnal Teknik Informatika dan di sini dia impactnya 3,64. HS indeksnya, H5 indeksnya 11, citation dalam 5 tahun 421, H indeksnya 11, citationnya 426. Dia termasuk ke Sinta 3. Dia masuk ke Sinta 3 atau ke dalam jurnal nasional. Dia masuk ke Sinta skor S3. Lanjut, kita akan mencek ke Scimago yaitu Journal of Information Processing System. Saya akan salin lalu saya paste di Scimago. Di sini ada short kamera Korea Information Processing Society atau KIPS. Kita akan lihat lagi ke jurnalnya. Di sini dia termasuk KIPS ya. Lalu kita akan mengklik KIPS. Jurnal ini bisa kalian temukan di Google Scholar. Kalian cari di Google Scholar untuk menentukan apakah jurnal itu termasuk jurnal nasional atau nasional terakreditasi kah, atau internasional bereputasi kah.
Baiklah, Journal of Information Processing System ini yang dari KIPS tadi, yang dipublikasikan oleh KIPS tadi itu termasuk ke jurnal internasional dengan H-indeksnya 21. Lalu pada 2019 dia termasuk Q3. CGR-nya pada 2019 itu 0,322. 0,332 dan termasuk ke Q3. Kita lanjut ke jurnal saya yang keempat. Jurnal saya keempat yaitu berjudul Image and Vision Computing. Kita akan salin, lalu kita akan paste di Simago untuk membuktikannya. Dia masuk dan kita akan melihat di sini apakah dia termasuk yang mana. Sepertinya dia masuk ke United Kingdom. Kita akan lihat di sini University Singapore School Electric Engineering katanya. Tunggu. Kita akan pilih, tidak ada di sini keterangannya. Kita akan pilih United Kingdom saja. Oh iya, ini engineering electric. Berarti Image and Vision Computing ini termasuk kepada jurnal internasional dengan H-indeksnya 125. Dan pada tahun 2019 dia terdapat pada Q1 dan CGR-nya di 2019 yaitu 1,03. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi